Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Oke teman-teman semua, semoga kita semua ada dalam keberkahan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Di video kali ini saya akan membahas tentang 9 cara memilih pasangan hidup menurut Islam, ya. Cara memilih pasangan hidup dalam Islam diatur dalam syariat. Nah, kenapa? Karena pembinaan keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi kemasyarakatan, bahkan untuk pembinaan dan kemuliaan umat. Oleh sebab itu, dalam memilih pasangan, orang juga akan memilih yang terbaik untuk kehidupan jangka panjang. Islam juga dalam hal ini memprioritaskan tentang batiniah atau keimanan kepada Allah. Bagaimana persoalan hati dan ketakwaannya. Cara memilih pasangan hidup menurut Islam, setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan dalam memilih calon pasangannya pasti memiliki beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar. Berikut ini adalah beberapa cara menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam yang akan kita bahas, ya. Pertama, memilih berdasarkan agamanya. Dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan diperintahkan untuk memilih calon yang seiman juga berdasarkan pada nilai-nilai agama yang dipegang serta ketakwaannya. Dengan memiliki nilai agama yang baik, maka diharapkan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain juga menjadi baik, sehingga rumah tangganya penuh dengan rasa tenang, cinta, kasih, dan keberkahan, atau sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, biasanya wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama. Tentu kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Cara yang kedua, memilih berdasarkan keturunan. Maksudnya adalah hendaknya memilih calon yang mempunyai keturunan atau keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat mulia. Hal ini karena diharapkan nantinya bisa mempunyai anak keturunan yang baik dan mulia juga. Hal ini pun seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ia berkata, pilihlah tempat untuk air mani kalian dan menikahlah dengan yang setara atau sekupu, serta nikahkanlah pada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketiga adalah memilih berdasarkan yang memiliki kecantikan fisik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebelumnya, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk mencari pasangan yang cantik dan tampan. Namun, ukuran kecantikan dan ketampanan setiap orang berbeda, tergantung pada kriteria orang yang akan menikah. Hal ini dapat membuat hati masing-masing senang ketika berada di rumah, sehingga rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh kasih sayang. Walau demikian, tetap dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang dengan prioritas mereka yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Keempat, memilih berdasarkan harta dan pekerjaan yang baik. Hal ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa baik laki-laki atau perempuan dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Idealnya, bagi seorang laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik, sehingga nantinya dapat memberikan nafkah pada keluarganya. Dengan begitu, kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik. Kemudian yang kelima, memiliki kesuburan alat reproduksi. Maksudnya adalah agar nantinya bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Karena mempunyai anak juga merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.
Hal ini juga berdasarkan dalam sebuah hadis yang mana datang seorang laki-laki untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait wanita yang akan dinikahinya. Kemudian Rasulullah bersabda, nikahkanlah atau nikahilah wanita yang subur, yang dapat melahirkan, maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian terhadap umat-umat yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keenam, memilih pasangan yang setara atau sepadan. Hal yang dimaksud adalah mencari pasangan yang sesuai atau jarak yang seusia atau jarak waktunya tidak terlalu jauh. Tujuannya adalah agar nanti pasangan dapat mengimbangi pasangan hidupnya karena memiliki kesetaraan atau pola pikir yang cenderung sama, sehingga dapat meminimalkan gap dalam hubungan rumah tangga. Mungkin seusianya itu artinya tuh tidak terlalu jauh itu karena beda masa ya, tingkat-tingkatan masa. Sikap itu akan berbeda. Tapi kalau misalkan jarak antara suami istri tidak terlalu jauh, bisa dikejar ya. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, maka bisa menjadikan diri dan keluarga menjadi seorang yang terhormat dan mulia derajatnya. Orang tua yang berilmu juga diharapkan bisa melahirkan generasi yang berilmu juga. Selain itu, orang tua yang memiliki banyak pengetahuan akan memberikan perhatian lebih untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat ataupun bagi sekitar. Lalu yang 8, memilih pasangan yang tidak pecemburu berat. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai mengapa beliau tidak menikah dengan wanita Ansor. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya mereka mempunyai rasa cemburu yang besar. Cemburu berlebih akan bisa mengakibatkan kecurigaan dan menyusahkan calon pasangan. Perasaan cemburu berlebih ini juga akan mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis. Bahkan bisa juga menyebabkan pertengkaran berlebih akibat cemburu buta. Walaupun cemburu memang bisa dianggap sebagai bentuk tanda cinta seseorang. Dan yang terakhir, 9, memilih pasangan yang bukan termasuk mahramnya. Syarat Islam mengharamkan melamar seseorang yang termasuk mahramnya, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyelidiki terlebih dahulu jalur nasabnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dianjurkan mencari orang yang berasal dari luar kerabatnya, supaya kelak keturunannya pun akan menjadi lebih baik secara nasab. Nah, demikianlah teman-teman semua, ada 9 cara memilih pasangan hidup dalam Islam yang bisa menjadi pedoman untuk memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Ini adalah 9 cara ini merupakan standar ya. Namanya standar itu kan patokan. Ketika kita melakukan sesuatu, udah punya patokannya, sudah ada patokannya, artinya ketika dapat yang di luar patokan itu tidak akan terlalu jauh karena kita udah punya patokan itu sendiri, dan ini patokannya pun sudah disesuaikan dengan syariat Islam. Insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita. Jika kita mendapatkan ataupun setelah kita usahakan ikhtiar tetapi kita mendapatkan yang tidak sesuai dengan standar yang 9 ini, maka kita kembalikan kepada Allah. Dan memang itu sudah takdir kita, terima dengan lapang dada. Lalu kita coba untuk menyambungkan ataupun coba untuk membentuk pasangan yang kita dapatkan sesuai dengan patokan ataupun standar 9 ini. Mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat membuka wawasan juga untuk teman-teman semua. Jika ada salah nih, silakan teman-teman untuk komen ya. Jika ada hal yang tidak sesuai ataupun setuju atau apalah, silakan kalian teman-teman semua untuk komen di kolom komentar. Jika suka, like, dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.